Oke, terima kasih sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi di sini ditanyakan sehubungan dengan, eee, saat ini saya pergumulan untuk mendidik anak saya 3 orang, umur 12 tahun laki-laki, 10 tahun laki-laki, dan 5 tahun perempuan. Saya gagal mendidik mereka sehingga penurutan mereka sama sekali tidak ada. Kadang saya habis kesabaran menghadapi mereka. Percuma dihukum dengan pukulan, sebentar mereka lakukan lagi. Kira-kira apa yang harus saya perbuat agar anak-anak ini bisa jadi anak yang penurut? Mohon doa dan masukannya. Oke, jadi yang pertama ya, ini 3 orang, 12, 10, dan 5 tahun yang tumbuh secara bersama-sama. Kita sebenarnya sebagai orang tua, kita perlu untuk mengerti perbedaan antara nakal dan aktif dan hiperaktif. Kita perlu membedakan ini antara nakal, aktif, dan hiperaktif. Apa dia punya perbedaan? Jadi sebenarnya bedanya adalah ini. Nakal, kalau saya mau definisikan, adalah melakukan sesuatu yang dia sudah tahu itu salah, tapi dia bersikeras melakukannya. Bagi saya itu definisi nakal. Karena anak-anak eh, naluri mereka memang aktif, aktif, lari sana, lari sini, pegang ini, pegang itu, teriak ini, teriak itu. Nah, cuma sebagaimana yang kita pelajari tadi, mereka perlu untuk diarahkan secara perlahan-lahan dengan kasih. Nah, anak-anak itu sebenarnya dia disebutkan nakal ketika dia sudah benar-benar mengerti itu salah, tapi dia memaksakan diri dan memberontak terus melakukannya. Nah, itulah yang disebut dengan nakal. Nah, di saat seperti inilah yang kami katakan tadi, itu kita memberikan bagian yang terakhir adalah penghukuman fisik, apakah itu melalui eh, cambuk dengan lidi, kaki yang tidak membuat dia menjadi cacat, atau bisa aja dikasih treatment dikurung di kamar mandi. Bisa seperti itu, tapi tentunya dengan pengawasan. Selain Anda juga berdoa di luar kamar mandi, bukan hanya Anda kurung dan Anda tinggalkan pergi ke pasar, sudah kehabisan nafas di dalam, nah, siapa yang bertanggung jawab? Jadi eh, kalaupun dikurung kamar mandi atau di kamar ya, kalau Anda merasa di kamar aman, ya silakan di kamar. Yang penting dia dikurung di tempat yang aman, bukan juga di tempat yang tidak aman. Jadi saudara-saudara, bagi ibu yang memiliki masalah ini, cobalah untuk yang pertama itu membedakan mana yang nakal, mana yang aktif, mana yang hiperaktif. Nah, saya bahas yang pertama tadi, nakal itu melakukan sesuatu yang benar-benar dia sudah tahu salah, tapi dia memaksakan diri memberontak, berteriak mungkin untuk tetap melakukannya, itu nakal. Tapi hiperaktif, nakal hiperaktif ini adalah bisa lebih ke gangguan kesehatan. Mungkin karena terlalu banyak minum susu, terlalu banyak makan yang manis-manis, makan gula-gula, anak menjadi hiperaktif. Terlalu banyak jajan, dia menjadi hiperaktif. Atau ada faktor kesehatan yang lain sehingga dia menjadi hiperaktif. Jadi, nah bagi anak yang hiperaktif ini, dia punya treatment adalah masalah kesehatannya yang kita perbaiki. Kalau dia terlalu banyak makan yang manis-manis, gula-gula, susu, coklat, yang membuat dia menjadi hiperaktif. Nah, itu yang kita kita atasi. Ganti dengan jangan cuma melarang memakan, tapi kita tidak kasih apa yang dia perlu makan. Nah, sebagai orang tua untuk mengatasi akan hal ini, di Google itu udah banyak ilmunya. Bagaimana cara bikin kue sehat untuk anak. Bikin itu kue sehat dan stok di rumah. Kue dari gula merah kah, atau apa, dari eh, bahan-bahan yang sehat. Bisa di stok di rumah. Kalau anak itu suka jajan ya, kalau anak dia suka jajan.
bisa buat es krim buah dan lain sebagainya. Kalau dia memang benar-benar suka jajan, ya untuk menghentikan bahan-bahan makanan yang dia makan ini, maka kita gantikan dengan makanan yang sehat, yang terjangkau, murah, bisa terjangkau lah, kita buat dan kasih ke dia. Sediakan juga buah-buahan, pisang, anggur mungkin, kalau bisa beli jeruk dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita harus diberikan nutrisi yang cukup supaya dia tidak menjadi hiperaktif. Nah, tapi ada yang aktif juga, tapi aktif ini bisa juga dibagi dua. Aktif yang sesuai aturan, tapi ada aktif yang tidak sesuai aturan. Nah, aktif yang sesuai aturan ini bagi saya tidak disebutkan nakal kalau dia belum mengerti. Nah, adalah tanggung jawab dari orang tua adalah untuk jangan pernah bosan ya, untuk selalu mengingatkan tentang apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia buat. Kenapa ini salah harus dijelaskan dengan baik-baik. Segala sisi mesti dijelaskan. Dan Anda tahu anak-anak itu suka untuk mendengar dan mereka merekam. Sayang sekali kalau direkam itu adalah kata-kata kotor dari temannya, rencana-rencana jahat dari teman-teman sepermainannya. Itu terekam loh. Nah, untuk mengantisipasi itu atau untuk mengimbangi itu, orang tua harus menjadi teman berbicara bagi anak untuk menyampaikan hal-hal yang positif kepada dia. Alasan-alasan. Anak-anak lebih membutuhkan alasan daripada perintah. Itu harus diingat kepada orang tua. Anak-anak lebih membutuhkan alasan di balik sebuah larangan ketimbang sebuah perintah atau larangan yang sudah ditetapkan. Itu perlu juga. Itu perlu juga. Tapi lebih di atas daripada itu adalah pengertian. Itu sebabnya untuk mendapatkan hal ini orang tua harus banyak berdoa. Saya ingin sampaikan satu hal ini dan ini sangat penting. Kalau ada satu hal yang perlu didoakan oleh orang tua, kita sebagai orang tua, maka itu adalah doa meminta hikmat kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita hikmat dan pengetahuan bagaimana cara mendidik anak kita dengan kasih. Kalau ada doa yang berulang kali Anda doakan kepada Tuhan, itu adalah doa meminta hikmat kepada Tuhan. Supaya kita memperoleh hikmat bagaimana caranya untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak didik kita. Seperti itu. Kemudian yang aktif ini. Nah, ini yang aktif ini, yang aktif normal. Nah, ini kita tidak bisa kategorikan nakal. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang tua melakukan kesalahan dengan mengatakan, dengan berpikir bahwa anak-anak yang lari-lari ini nakal gitu. Enggak, itu normal. Justru itu adalah waktu bagi mereka untuk membuat fisik mereka bertumbuh menjadi kuat, tulang mereka bertumbuh menjadi kuat, dan tidak gampang sakit. Bahkan saya secara pribadi dalam mendidik anak saya, kadang-kadang di waktu hujan, saya membiarkan dia untuk bermain di hujan. Jadi memang, tapi yang paling terutama saya memperhatikan dia punya makanan. Dia punya makanan, apa yang dia makan itu saya memastikan seminim mungkin makanan-makanan yang tidak sehat dia makan. Kalau bisa makanan yang tidak sehat itu tidak dia makan. Hanya dalam keadaan yang tertentu yang sangat mendesak, oke, dia boleh makan. Itu sebabnya berdasarkan akan hal itu, saya justru biarkan dia pada waktu hujan deras, sesudah hujan turun yang pertama ya, kasih biar hujan turun dulu karena yang pertama itu banyak kimia-kimia di udara yang dia bawa ke bawah. Nah, pada waktu sudah sekitar 5 di atas 5 menit atau di atas 10 menit hujan deras turun dan masih deras, oke, sekarang dia waktunya untuk bermain. Jadi seperti itu. Ya, dia sama teman-temannya main sana kemari lari. Tentunya di bawah pengawasan ya. Anak-anak bermain itu harus di bawah pengawasan. Jangan sampai mereka menggunakan atau berada di dalam posisi juga yang berbahaya. Contohnya maksudnya dia melakukan permainan yang justru akan berbahaya, apakah itu terjatuh, terjungkal,
terpeleset, terbentur, ataupun menggunakan barang-barang tajam, nah itu perlu diawasi oleh orang tua. Jadi hal-hal seperti itu yang mereka lari ke sana kemari itu bagi saya itu bukan sebuah kenakalan. Jadi kira-kira ringkasnya seperti itu. Kalau memang dia sudah mengerti dengan sangat baik, kita sudah berusaha memberikan pengertian dengan sangat baik, dan dia tetap berusaha untuk melanggar, nah di saat itulah kita memberikan hukuman kepada dia. Tapi ingat, hukuman yang tidak akan membuat dia cacat secara fisik ataupun secara mental. Ya, mungkin cambuk dengan sapu lidi di tempat yang dia tidak akan membuat cacat, ya itu masih normal. Oke. Ataupun kalau dia hiperaktif, ya kita kontrol dia punya makanan. Atau kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan anak ini menjadi hiperaktif, faktor kesehatan apa yang perlu kita perbaiki. Dan kalau dia aktif, tapi dia masih aktif secara normal, ya tidak masalah. Kita tetap mengawasi, mengontrol. Nah, kalau dia aktif, menurut kita melanggar, tapi kita belum memberikan pengertian kepada dia, nah itu adalah tugas kita sebagai orang tua. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa adalah salah sebenarnya konsep yang selama ini mungkin banyak orang tua pegang, yaitu bahwa pendidikan itu ditanggungjawabkan kepada guru dan sekolah. Itu sebuah hal yang salah kalau hanya guru dan sekolah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak kita. Kita sebagai orang tua sangat-sangat bertanggung jawab untuk pendidikan dari anak-anak kita. Kita perlu memberikan pendidikan yang terbaik kepada mereka yang dapat kita berikan. Itu sebabnya kembali saya sampaikan, biarlah kita menyadari akan tanggung jawab kita sebagai pendidik nomor satu dan terutama untuk anak-anak kita. Itu adalah kita, para orang tua. Kiranya jawaban ini dapat membantu Ibu yang bertanya. Saya berdoa kiranya Tuhan akan memberkati Ibu dalam mendidik anak-anak, dan tentunya suami, keluarga. Tuhan kiranya akan memberkati. Shalom.